Di depan kantor polisi, Bagas nekat mencium Polwan Risa Kirana secara cepat tanpa permisi. Namaku Bagas. Tidak ada gelar di depannya, tidak ada jabatan di belakangnya. Hanya Bagas, nama yang biasa, seperti debu di jalanan kota ini. Terinjak, terlupakan, tapi selalu ada. Aku tinggal di sebuah gubuk reot di tepi Kali Cikalong, Desa Kedung Jati, Jawa Tengah. Dindingnya terbuat dari tripleks lapuk yang mulai melengkung karena hujan, atapnya dari seng berkarat yang berderit setiap kali angin bertiup kencang. Tapi bagiku, ini rumah. Satu-satunya tempat di dunia yang tak pernah menanyakan siapa aku dulu, karena aku sendiri pun tak ingat. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya, aku sudah bangun. Tidak karena alarm, aku tak punya. Tapi karena suara ayam berkokok dari kandang tetangga, suara ibu-ibu menumbuk bumbal di ulekan batu, dan aroma nasi uduk yang mengepul dari warung Embok Surti di ujung gang. Tanda hari telah dimulai. Aku membasuh muka dengan air dari timba, memakai kaos lusuh yang sudah kehilangan warna aslinya, lalu mengikat kain sarung di pinggang, sisa-sisa kebiasaan lama yang tak bisa kutinggalkan, meski tak tahu dari mana asalnya. Gerobak dorongku, roda kirinya selalu berdecit, menjadi teman setia saat aku menyusuri gang-gang sempit desa, lalu menyeberang ke pasar kota. Di sana, aku mengais sisa-sisa, botol plastik, kardus bekas, kaleng susu yang masih utuh. Kadang, kalau beruntung, ada nasi bungkus sisa acara sunatan yang belum basi. Kucina meminta-minta. Aku bekerja. Hanya saja pekerjaanku tidak dihargai layaknya pegawai kantoran atau petani yang memanen padi. Di mata banyak orang, aku hanya sampah yang berjalan. Namun, tak semua orang memandangku seperti itu. Anak-anak kecil sering menyapaku dengan tawa lepas. Mereka tidak peduli pakaianku compang-camping atau rambutku yang acak-acakan. Bagi mereka, aku adalah Pak Bagas yang pernah menyelamatkan kucing Tami dari selokan. Ibu-ibu penjual sayur kadang memberiku daun singkong atau terong sisanya, sambil berbisik, "Kasihan, anak muda begini. Pasti ada cerita di baliknya." Aku hanya mengangguk, tak pernah bercerita. Karena jujur, aku sendiri tidak tahu ceritaku. Yang aku tahu hanyalah kilatan. Seperti film rusak yang kadang putus di tengah adegan. Aku melihat seragam hitam, helm taktis, suara radio berderak dalam bahasa sandi. Aku melihat wajah seorang perempuan berambut pendek, matanya tajam tapi hangat. Aku merasakan sensasi jatuh dari ketinggian, darah di mulut, dan suara tembakan yang menggema di kepala, lalu gelap. Setiap kali kilatan itu datang, kepalaku terasa seperti dihantam palu. Tapi aku tahan, karena rasa sakit itu satu-satunya petunjuk bahwa aku pernah menjadi sesuatu. Hari ini. Hari Gerius selas pagi, langit cerah tapi udara lembab. Aku sedang memilah sampah di dekat kantor polisi, tempat yang biasanya tidak kudekati, karena polisi sering mengusir pemulung dari zona resmi. Tapi tadi malam, truk sampah tumpah di halaman parkir mereka. Ada banyak kardus bagus di sana. Aku pikir, sekali ini saja. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang menunggu di balik gerbang besi itu. Dari kejauhan, aku melihat seorang polwan keluar dari pintu utama. Seragam coklat muda, topi pet berlogo Bhayangkara, sepatu boots hitam mengilap. Tapi yang menarik perhatianku bukan itu. Yang membuat jantungku berdegup kencang adalah wajahnya. Aku mengenalnya. Bukan dari kenangan yang utuh, tapi dari perasaan, seperti melihat bayangan di cermin yang retak. Namanya Risa Kirana. Aku tahu namanya entah dari mana. Mungkin dari koran yang pernah kubaca di tumpukan sampah. Atau mungkin dari suara batin yang tak pernah bohong. Dia berjalan mendekati mobil dinas, putih dengan stiker biru di pintu. Mobil itu, ada sesuatu yang salah dengannya. Aku tidak bisa menjelaskan. Tapi indera keenamku, atau mungkin sisa-sisa pelatihan lama yang tak punah, berteriak. Jangan dekati mobil itu. Aku melihat kilatan lain. Kabel merah, timer digital, detonator tersembunyi di bawah jok penumpang. Dan Risa, masih tak sadar, melangkah lebih dekat. 2 meter. 1,5 meter. Waktuku habis. Aku tidak berpikir. Aku berlari. Orang-orang di sekitar terkejut. Seorang pemulung lusuh berlari kencang ke arah polwan cantik? Gila. Tapi aku tak peduli. Aku menangkap lengannya, menariknya dengan kuat, lalu, sebelum dia sempat berteriak, kudekati wajahnya dan kucium pipinya dengan cepat. Sekilas. Hanya sepersekian detik. Cukup untuk membuat semua orang terdiam. Jauhi mobil itu. Bisikku, suaraku serak tapi tegas. Risa terbelalak,
Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena kaget dan pengenalan. Matanya menatapku seakan berkata, aku pernah melihatmu di suatu tempat. Di masa lalu, belum sempat aku menjelaskan, dua polisi laki-laki menyeretku. Tinju mendarat di perutku, lagi dan lagi. Aku tidak melawan. Biarkan mereka pukul. Asalkan Risa selamat, beberapa detik kemudian, boom! Mobil dinas itu meledak. Asap hitam membumbung ke langit. Pecahan kaca berhamburan, tapi Risa tidak di sana. Dia berdiri di belakangku selamat. Hidup kerumunan langsung kacau. Media datang dalam hitungan menit. Pemulung gila cium polwan. Skandal di depan Mapolres. Ancaman keamanan baru? Aku dijebloskan ke tahanan kecil berbau amonia dan keringat. Tapi anehnya, aku merasa lega. Aku tidak tahu siapa aku. Tapi hari ini, aku tahu aku masih bisa menyelamatkan seseorang. Dan orang itu, Risa Kirana, mungkin satu-satunya yang bisa membantuku mengingat siapa diriku yang sebenarnya. Di balik jeruji besi, aku menatap langit lewat jendela sempit. Burung-burung terbang bebas. Aku bertanya pada diriku sendiri, siapa kau, Bagas? Atau, siapa engkau sebelum jadi Bagas? Tapi jawabannya masih tersembunyi. Dalam kegelapan yang sama yang dulu menelanku hidup-hidup. Malam pertama di tahanan terasa seperti abad. Dinginnya lantai beton merasuk ke tulang, dan bau anyir keringat bercampur amonia menusuk hidung. Tapi yang paling mengganggu bukan itu, melainkan suara denting jam dinding di koridor luar. Tik, 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 seperti detak jantung yang lambat, mengingatkanku pada sesuatu yang tak bisa kugapai. Aku duduk bersandar di dinding. Lutut ditekuk, tangan terikat dengan plastik pengikat, karena menurut mereka, aku berbahaya. Ironis, aku baru saja menyelamatkan nyawa seseorang, dan sekarang dianggap teroris. Tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanyalah wajah Risa. Matanya yang sempat melebar, bukan karena takut, tapi karena kenal. Aku yakin itu bukan khayalanku. Tiba-tiba, pintu sel terbuka. Seorang polisi, bukan yang memukulku tadi, masuk dengan langkah hati-hati. Dia membawa ember berisi air dan sepotong roti. Aku mengenali wajahnya dari pasar. Pak Joko, penjaga pos ronda yang kadang memberiku sisa kopi pagi. Makanlah, katanya pelan, meletakkan ember di depanku. Kau? Tidak seperti yang mereka katakan. Aku mengangguk, tak berkata apa-apa. Tapi ketika tangannya menyentuh lenganku untuk membuka ikatan plastik, karena aturan tahanan lokal, aku merasakan kilatan baru. Tangan ini memegang pistol. Bukan roti, sarung tangan hitam. Radi lengan baju. Jeritan di kejauhan. Aku terhuyung mundur, napas tersengal. Jangan sentuh aku. Seruku insting bertahan hidup mengambil alih. Pak Joko mundur, wajahnya pucat. Maaf. Maafkan aku, nak. Aku menunduk, berusaha menenangkan detak jantung yang menggila. Siapa aku? Tentara? Pembunuh? Intelijen? Semua kemungkinan itu menghantuiku seperti bayangan di cermin retak. Esok paginya, dunia di luar tahanan sudah berubah. Berita tentang pemulung gila yang cium polwan jadi viral. Warung kopi memperbincangkan, grup WhatsApp desa memperdebatkan, bahkan anak-anak kecil menirukan adegan itu sambil tertawa. Tapi yang tak kuduga, Risa Kirana datang sendiri ke sel tahanan. Ia tidak memakai seragam. Hanya kaos putih polos dan celana jeans. Tapi aura kepolisiannya masih terasa. Matanya tajam, tapi kali ini tak ada kemarahan. Hanya kebingungan. Enenres ini tahu, kenapa kau melakukannya? Tanyanya, suaranya rendah, hampir berbisik. Aku menatapnya lama. Kau hampir mati, tapi ciuman itu di depan umum? Kau tahu itu bisa membuatmu dihukum berat? Aku tersenyum getir. Kalau aku tidak melakukannya, kau sudah jadi abu sekarang. Dia diam. Lalu perlahan, ia mengeluarkan tablet dari tasnya dan memperlihatkan rekaman CCTV. Aku melihat diriku sendiri. Kumal, kurus, tapi berlari seperti orang kesurupan. Dan seperti setelah ciuman itu, ledakan. Mobil dinas hancur berkeping. Risa berdiri di belakangku. Selamat. Kau tahu ada bom? Katanya. Bukan sebagai pertanyaan, tapi pernyataan. Aku mengangguk. Aku merasakannya. Bagaimana? Aku menghela napas. Aku tidak ingat siapa aku. Tapi tubuhku ingat. Seperti otot yang dilatih bertahun-tahun. Saat kau melihat mobil itu, aku melihat pola kabel di bawah kap mesin. Getaran halus di mesin yang tidak normal, dan bau amonium nitrat. Risa mengerutkan dahi. Kau tahu bau amonium nitrat? Aku mengangkat bahu. Entah dari mana. Tapi ya, ia menatapku lebih dalam.
Lalu tiba-tiba suaranya bergetar. Aku pernah bekerja dengan seseorang yang bicara persis seperti itu. Dulu, di operasi khusus. 3 tahun lalu, jantungku berhenti sejenak. Namanya Leda Yudhistira, lanjutnya pelan. Intelijen khusus. Hilang dalam misi penyamaran. Dinyatakan tewas setelah ditembak di kepala. Aku menatapnya, tak percaya. Leda Yudhistira, nama itu seperti kunci yang berputar di gembok tua. Pintu ingatan mulai terbuka, sedikit. Tiba-tiba, pintu tahanan terbanting terbuka. Seorang perwira tinggi masuk, postur tegap, seragam rapi, wajah tegas tapi berwibawa. Di lengannya tanda pangkat kompol. Di panahnya kilatan dingin yang membuatku merinding. Risa, hardiknya, apa yang kau lakukan di sini? Risa langsung berdiri tegak. Kompol Satria, saya hanya mengobrol dengan tersangka teroris. Potongnya, suaranya tajam seperti silet. Kau lupa posisimu? Aku mengamati Satria. Wajahnya asing, tapi tubuhku bereaksi. Otot-ototku menegang. Nafasku memendek. Ada dendam di sini, bukan milikku, tapi milik seseorang yang dulu hidup di tubuh ini. Satria menoleh padaku, matanya menyipit. Kau pikir dengan aksi nekat itu kau jadi pahlawan? Kau hanya sampah yang mencoba mencuri perhatian. Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati aku tahu dia takut. Aku tak ingat. Setelah Satria pergi, Risa berbisik cepat, aku percaya padamu. Tapi hati-hati, dia tidak seperti yang terlihat. Sebelum pergi, ia melemparkan sesuatu ke arahku. Sepotong kain kecil berwarna biru tua. Aku menyimpannya di saku dalam. Malam itu, ketika penjaga tertidur, aku mengeluarkan kain itu. Di sudutnya ada sulaman kecil, LY07 Leda Yudhistira, Operasi 07, dan tiba-tiba aku teringat. Aku bukan Bagas, aku Leda. Tapi sebelum ingatan itu mengalir utuh, suara langkah kaki mendekat, bukan penjaga biasa. Langkahnya terlatih, ringan, mematikan. Pintu sel terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dengan wajah garang berdiri di ambang pintu. Namanya Darto, polisi lapangan yang tadi memukulku. Tapi sekarang ia tak membawa pentungan. Ia membawa pisau lipat. Perintah dari atas, katanya dingin. Kau terlalu berbahaya untuk hidup. Aku tidak punya senjata. Tapi tubuhku, ledaku, sudah siap. Dalam gelap, aku menghindar, menangkis dan mematahkan pergelangan tangannya dengan gerakan yang tak pernah kupelajari. Tapi ototku ingat, Darto meraung. Aku tak menunggu. Aku lari keluar dari sel. Melewati koridor, menuju pintu belakang yang jarang dikunci, karena dianggap aman. Aku kabur ke dalam malam. Di balik punggungku, siren mulai berbunyi. Tapi di kepalaku suara lain lebih keras jika aku Leda Yudhistira. Maka Satria bukan hanya pengkhianat. Dia pembunuh. Dan aku, Bagas atau Leda, harus kembali ke masa lalu untuk membunuhnya lebih dulu. Malam itu, aku berlari seperti jiwa yang dikejar oleh hantu. Bukan hantu orang lain, tapi hantu diriku sendiri. Kaki telanjangku menginjak kerikil, duri, dan genangan air kotor di selokan. Tapi rasa sakit itu tak seberapa dibanding ketakutan yang menggerogoti pikiranku. Aku Leda Yudhistira. Kalimat itu terus berputar di kepala, seperti mantra yang membangkitkan sesuatu yang mati. Aku tidak langsung kembali ke gubuk. Terlalu berisiko. Satria pasti sudah menelepon seluruh pos keamanan di sekitar. Jadi aku menyusup lewat jalur yang hanya dikenal pemulung dan pencuri ayam. Sungai kecil di belakang pasar. Lalu menyeberang ke kebun jagung milik Pak Dul. Lalu menyelinap masuk lewat celah di tembok pemakaman desa. Tempat yang sepi, angker tapi aman. Siapa yang menyangka seorang buronan bersembunyi di antara nisan? Baru menjelang subuh, setelah memastikan tak ada yang mengikuti, aku berjalan pelan menuju gubukku. Udara pagi menusuk kulit, tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanyalah satu hal, kotak itu. Di bawah lantai bambu, di sudut paling gelap, terselip papan yang bisa kugeser. Di bawahnya tersembunyi kotak besi kecil berkarat, warisan dari diriku yang dulu. Aku tak pernah membukanya sebelumnya. Entah kenapa instingku selalu bilang, belum waktunya. Tapi sekarang, waktunya tiba. Dengan tangan gemetar, kubuka kunci kombinasi. Angka yang muncul begitu saja di benakku, 0719. Tanggal operasi terakhirku. Di dalamnya, ada 3 benda. Pertama, flash drive hitam kecil, bertuliskan angin malam final. Kedua, foto lusuh, memperlihatkan 4 orang berpakaian preman tapi bersenjata. Aku di tengah, tersenyum tipis, dengan melati di samping kiri, Pak Eko di kanan.
dan seorang wanita muda yang kini ku kenali sebagai Risa. Ketiga, kunci logam tua, bentuknya aneh. Tidak seperti kunci rumah biasa. Lebih mirip kunci brankas atau gudang. Aku menatap foto itu lama. Risa dulu rambutnya lebih pendek, wajahnya tegas, tapi matanya sama, penuh tekad, tapi hangat. Di belakang kami tulisan di tembok, kepercayaan tak diukur dari pangkat, tapi dari darah yang tumpah bersama. Kenangan itu datang seperti ombak. Kami menyamar sebagai sindikat narkoba kecil, menyusup ke jaringan besar yang didukung oknum kepolisian. Risa adalah penghubung lapangan kami, mata dan telinga di dalam institusi. Kami percaya padanya. Semua orang percaya padanya. Tapi lalu ada pengkhianatan, tembakan datang dari belakang. Melati jatuh, Pak Eko berteriak, dan aku melihat wajah penembak itu sebelum gelap menelan semuanya. Aku terguncang. Napas tersengal, tangan gemetar memegang foto Satria. Wajahnya ada di antara bayangan itu. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai atasan yang memberi perintah operasi. Dia yang menandatangani misi itu. Dia yang tahu rute evakuasi. Dan dia yang berkhianat. Tiba-tiba suara motor mendekat. Aku cepat menyembunyikan kotak, lalu bersembunyi di balik tumpukan karung bekas. Tapi yang datang bukan polisi. Seorang perempuan tua berjilbab coklat, Mbok Surti, penjual nasi uduk di ujung desa. Ia mengetuk pintu gubuk pelan. Bagas? Kau di dalam, nak? Aku ragu. Tapi instingku bilang, dia aman. Kubuka pintu sedikit. Aku di sini. Matanya langsung menatapku, bukan dengan rasa kasihan, tapi pengakuan. Aku tahu kau kabur dari tahanan. Dan aku tahu, kau bukan Bagas. Jantungku berdetak kencang. Siapa aku, Mbok? Ia masuk, menutup pintu, lalu berbisik, dulu kau sering mampir ke warungku. Bukan sebagai pembeli, tapi sebagai kurir. Kau bawa pesan dari tim Leda Yudhistira. Aku bagian dari jaringan bawah tanah intelijen. Kau mungkin tak ingat, tapi aku ingat suaramu. Bahkan saat kini kau berbicara seperti pemulung. Suaramu tetap sama, aku terdiam. Jadi selama ini Mbok Surti tahu. Risa, katanya pelan. Dia juga bagian dari tim itu. Tapi setelah operasi gagal, ingatannya sengaja dihapus melalui terapi trauma intensif. Institusi takut dia bocorkan rahasia, tapi jiwa tak bisa dibohongi. Itu sebabnya dia merasa mengenalimu. Aku menunduk. Aku harus mengingat semuanya. Sebelum Satria membunuhku untuk kedua kalinya, Mbok Surti mengangguk, ada satu orang yang bisa membantumu. Tapi dia sangat sulit ditemui. Namanya Melati. Satu-satunya yang selamat selain kau? Di mana dia? Di pasar batik Kletek, tapi jangan datangi langsung. Kau harus kirim kode. Ingat lagu Lir-Lir? Aku mengangguk pelan. Lagu Jawa yang sering dinyanyikan ibu-ibu di musim hujan. Nyanyikan bait ketiga di depan warung kopi Ngudi Rasa jam 3 sore. Jika dia datang, dia akan menjawab dengan bait terakhir. Itu artinya, dia percaya kau masih hidup. Aku menghafal instruksinya. Sebelum pergi, Mbok Surti menyerahkan sesuatu. Selembar kain batik tua. Ini milikmu. Dulu kau selalu menyimpannya di saku seragam. Katamu, ini pemberian ibumu. Aku membuka lipatan kain itu. Di sudut bawah tersulam nama. Leda air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa utuh, tapi keutuhan itu tak bertahan lama. Sore itu, saat aku berjalan ke warung kopi Ngudi Rasa dengan topi jerami menutupi wajah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di seberang jalan, berdiri Darto, tapi kali ini bukan sendirian. Ia berbicara dengan 2 orang berjas hitam. Dan yang paling mengejutkan, salah satunya membawa map dengan stempel Divisi Intelijen Polri. Mereka bukan mencariku sebagai buron biasa. Mereka tahu siapa aku sebenarnya. Aku mundur perlahan, lalu berlari ke gang sempit di belakang pasar. Tapi sebelum menghilang, ku dengar Darto berbicara ke ponsel. Target masih hidup, dan dia sudah mulai mengingat. Siapkan tim eksekusi diam-diam. Jangan biarkan dia sampai ke Melati. Aku tak punya waktu lagi. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, aku menulis pesan singkat di selembar kertas menggunakan arang. Aku Leda, masih hidup. Butuh bantuan nih? Jumpa di tempat lama, jam 23 Wanai. Bawa angin malam. Kubungkus kertas itu dalam kaleng bekas susu, lalu kulempar ke halaman belakang warung Melati. Tempat yang dulu jadi titik evakuasi darurat. Aku tak tahu apakah dia akan datang. Tapi jika dia ingat, dia pasti datang.
Karena hanya orang yang pernah kehilangan segalanya yang mengerti arti kepercayaan. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang Jawa Tengah, aku menunggu, bukan sebagai pemulung, sebagai Leda Yudhistira yang bangkit dari kuburnya sendiri. Aku menunggu di balik pohon jati tua, tepat di belakang warung batik Melati, tempat yang dulu jadi pos komunikasi rahasia kami. Jam menunjukkan pukul 22.47. Hujan gerimis mulai turun, membasahi kain sarung yang kugunakan sebagai selimut. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin tapi karena ketegangan. Jika Melati tidak datang dalam 13 menit lagi, berarti dia sudah mati atau berkhianat. Tapi tepat pukul 22.58, bayangan seorang perempuan muncul dari gang samping. Tinggi, ramping, rambut diikat cepol, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik, menyamar sebagai penjual kain keliling. Tapi aku mengenal langkah kakinya. No, cepat pasti tanpa suara berlebihan. Melati ia berhenti di depan kaleng susu yang kusembunyikan tadi. Membukanya, membaca pesanku. Lalu perlahan, ia menoleh ke arahku, seperti bisa melihatku di kegelapan. Kalau kau benar-benar Leda, katanya pelan. Suaranya parau tapi tajam. Kau tahu apa arti 7 daun? 1 akar. Aku tidak ragu. Artinya, tim ini takkan pernah tercerai, meski dihancurkan 7 kali. Ia terdiam. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba bergetar, ia berlari mendekat dan memelukku erat sekali, seakan takut aku lenyap lagi. Kami menguburmu, Leda, bisiknya. Air matanya bercampur hujan. Kami menangismu selama berbulan-bulan, dan kini, kau kembali seperti hantu yang menuntut balas. Aku membalas pelukannya. Aku tidak mati, tapi aku hampir melupakanku. Kami duduk di balik gudang batik, berlindung dari hujan yang kini semakin deras. Melati bercerita, setelah operasi angin malam gagal, Satria membersihkan semua jejak. Tim kami dianggap terlibat perdagangan narkoba. Reputasi kami dihancurkan, dan mayat kami, yang tak pernah ditemukan, dinyatakan tewas dalam baku tembak fiktif. Hanya Melati dan Pak Eko yang selamat, karena mereka sedang dalam misi cadangan di luar kota. Risa? Tanyaku. Dia dikarantina selama 6 bulan. Diberi terapi intensif, hipnosis, obat-obatan, isolasi. Mereka ingin hapus ingatan tentangmu. Dan tampaknya berhasil sebagian. Tapi jiwa tak bisa dibohongi. Itu sebabnya dia merasa mengenalmu. Aku menggenggam flash drive di saku. Kau harus menemui Risa lagi. Tapi bagaimana? Satria pasti mengawasinya ketat. Melati tersenyum tipis. Ada satu cara, tapi kau harus percaya padaku sepenuhnya. Ia memberiku ponsel lama, tanpa SIM card, hanya untuk komunikasi lokal terenkripsi. Pak Eko akan bantu dari balik layar. Tapi kau harus datang ke warung kopi itu besok pagi. Saat Risa sedang jaga shift pagi di kantor. Dia selalu sarapan di sana jam 6.30. Sendirian, aku mengangguk. Dan jika Satria tahu? Dia akan tahu, jawab Melati pelan. Tapi dia tidak akan berani menyentuhmu di tempat umum. Belum. Karena jika kau mati sekarang, orang akan bertanya, kenapa seorang pemulung harus dibunuh seperti penjahat perang? Kami berpisah setelah itu. Aku kembali ke gubuk tapi tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan Risa, bukan hanya sebagai rekan lama, tapi sebagai perempuan yang kini terjepit di antara dua dunia. Pagi berikutnya, aku datang ke warung kopi Ngudi Rasa dengan topi anyaman dan jaket tebal, menyamar sebagai tukang becak. Risa duduk di pojok memegang secangkir kopi hitam, matanya lelah. Ia terlihat rapuh. Bukan karena takut, tapi karena bimbang. Aku duduk di meja sebelah, pura-pura membaca koran bekas. Lalu, perlahan, kuletakkan selembar foto di samping piringnya, foto tim kami, yang kudapat dari kotak besi. Ia membeku. Tangannya gemetar. Jangan menoleh, bisikku pelan. Dengarkan saja. Ia mengangguk, tetap menatap cangkirnya. Kau adalah Risa Kirana, asisten lapangan operasi angin malam, kode Merpati. Kau bertugas menyusup ke divisi logistik markas, melaporkan alur uang gelap Satria ke sindikat. Kau pernah menyelamatkanku dari penyergapan di Terminal Tirtonadi dengan memalsukan laporan kecelakaan. Risa menahan napas. Matanya berkaca-kaca. 3 tahun lalu, lanjutku. Saat kami diserang, kau berusaha mengevakuasi Melati, tapi kau tertembak di bahu kiri. Aku menggendongmu keluar. Kau bilang, jangan biarkan mereka menang, Leda. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Kalau kau benar-benar kehilangan ingatan, kataku pelan. Kenapa kau meminta maaf padaku di tahanan?
Kenapa kau percaya padaku? Padahal semua orang menganggapku gila. Ia akhirnya menoleh, matanya menatapku penuh pergulatan. Karena di dalam mimpiku, aku selalu melihat wajahmu. Dan setiap kali aku melihatmu, hatiku bilang dia bukan musuh. Aku mengulurkan tangan, meletakkan flash drive di atas mejanya. Ini bukti Satria menerima suap dari sindikat internasional. Tapi aku tak bisa mengaksesnya sendiri. Butuh sidik jari dan kode aksesmu, karena dulu kau yang memprogram enkripsi ganda. Risa menatap flash drive itu seperti menatap bom waktu. Jika aku bantu kau, katanya pelan, aku bisa dipecat. Bahkan di penjara, aku tahu jawabku. Tapi jika kau diam, Satria akan terus membunuh orang seperti aku, orang yang tahu kebenaran. Ia menunduk lama. Lalu, perlahan, ia mengambil flash drive itu dan menyelipkannya ke dalam saku seragamnya. Jam 9 malam, bisiknya. Aku akan ke markas untuk shift malam. Tapi itu mah hanya kedok. Aku akan coba akses server dari ruang kontrol lama yang jarang dipakai. Tunggu di belakang gudang logistik. Kalau aku tidak datang dalam 15 menit, lari. Jangan cari aku lagi, aku mengangguk. Terima kasih, Risa. Ia tersenyum getir. Jangan panggil aku Risa dulu. Panggil aku Merpati. Aku hampir tertawa. Tapi ini bukan waktu untuk itu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Leda, apakah kau masih ingat janji kita di Gunung Merbabu? Aku mengingat, malam terakhir sebelum operasi, kami duduk di puncak menatap bintang. Aku bilang, kalau kita selamat, kita akan buka warung kopi di desa, jauh dari kebohongan kota. Ya, jawabku pelan. Aku masih ingat. Matanya berbinar. Lalu ia pergi, langkahnya mantap seakan baru menemukan arah. Tapi malam itu, ketika aku menunggu di belakang gudang logistik, sesuatu terasa salah. Jam menunjukkan pukul 21.20. Risa belum datang. Dan dari kejauhan, aku melihat Darto memasuki markas. Bukan lewat pintu utama, tapi lewat pintu samping yang hanya digunakan untuk operasi rahasia. Instingku berteriak, perangkap aku mundur perlahan. Tapi sebelum sempat kabur, ponsel Melati bergetar di sakuku. Pesan singkat muncul, Risa ditahan. Satria tahu semua. Lari sekarang, kami akan selamatkannya. Aku menatap gedung markas. Cahaya di ruang kontrol menyala terang. Di balik jendela, aku melihat bayangan Risa dikelilingi 4 orang. Dan di tengah mereka, Satria tersenyum puas, hatiku remuk. Tapi aku tak punya waktu untuk marah. Karena malam ini, perang yang sesungguhnya dimulai. Dan aku, Leda Yudhistira, tidak akan kehilangan orang yang kusayangi untuk kedua kalinya. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, yang muncul bukan kegelapan, tapi api, asap, jeritan, dan wajah-wajah yang mati karena mempercayaiku. Aku duduk di gubuk, menyalakan lilin kecil, lalu mengeluarkan flash drive dari saku dalam. Aku belum bisa mengakses isinya, tapi melihatnya saja sudah cukup membangkitkan ingatan yang selama ini kubendong. Karena malam ini aku memutuskan, aku harus mengingat semuanya. Bukan untuk dendam, tapi untuk keadilan. Dan untuk Risa, yang sekarang mungkin sedang disiksa demi diam. Aku menutup mata. Bernapas dalam, lalu aku membiarkan arus itu datang. 3 tahun lalu, operasi, Anjing Malam. Kami diberi misi oleh Divisi Intelijen Khusus, menyusup ke jaringan sindikat narkoba internasional yang beroperasi dari dalam institusi kepolisian. Inti operasi sederhana, telusuri alur uang, identifikasi dalang, hancurkan dari dalam. Tapi yang tidak tertulis di dokumen resmi, dalang itu adalah salah satu perwira tertinggi di markas, seseorang yang dekat dengan jenderal. Kami berempat, aku, Leda Yudhistira, Melati, ahli enkripsi dan komunikasi, Pak Eko, logistik dan pengalihan, dan Risa Kirana, yang menyamar sebagai asisten administrasi di divisi logistik markas. Di mata kami dalam selama 2 bulan, kami mengumpulkan bukti, transfer gelap ke luar negeri, pengalihan senjata ilegal, bahkan penggunaan mobil dinas untuk mengangkut narkoba dalam operasi resmi. Semua mengarah pada satu nama, Kompol Satria. Tapi kami tidak menyangka, dia tahu kami mengintainya. Malam terakhir operasi, kami dijadwalkan bertemu di gudang tua di pinggir kota, tempat evakuasi terakhir. Risa akan membawa data lengkap dari server internal. Kami sudah siap menyerahkan semuanya ke tim pengawas eksternal. Tapi saat kami tiba, gudang itu sunyi, terlalu sunyi. Aku memberi isyarat diam. Melati memeriksa pintu belakang.
Pak Eko mengamati atap. Risa belum datang, tapi kami tahu dia dalam perjalanan. Lalu, lampu menyala, bukan lampu biasa. Lampu sorot militer. Dan dari balik bayangan, muncul Satria. Berdiri di antara dua lusin orang bersenjata. Bukan preman, bukan tentara biasa. Mereka mengenakan seragam polisi, tapi tanpa tanda pengenal. Kalian pikir bisa menghancurkanku? Katanya suaranya tenang, hampir ramah. Kalian lupa satu hal, Leda. Di negeri ini, kebenaran tidak pernah menang melawan kekuasaan. Aku mencoba bernegosiasi. Kami punya salinan data. Jika kami mati, semuanya bocor. Satria tertawa kecil. Tiga, Leda, kalian tidak punya apa-apa. Karena Risa sudah seberat dari Piacus. Waktu seakan berhenti. Dari balik punggung Satria, Risa muncul, tapi bukan Risa yang kukenal. Matanya kosong, wajahnya datar. Dan di tangannya, pistol. Maafkan aku, Leda, katanya pelan. Tapi sebelum dia menarik pelatu, aku tahu itu bukan kehendaknya. Gerakannya kaku. Matanya berkedip terlalu cepat. Dia dipaksa, tembak, perintah Satria. Tapi Risa menembak ke langit. Itu cukup untuk memberi kami jeda. Kaos meletus. Tembakan memekakan telinga. Pak Eko mendorong Melati keluar lewat jendela belakang. Aku menarik Risa, berteriak, lari. Tapi Satria mengejar. Dan dari jarak 5 meter, dia menembakku, tepat di pelipis. Aku jatuh. Darah mengalir deras. Pandanganku kabur. Tapi sebelum gelap, kulihat Risa berlutut di sisiku, menangis, berteriak, "Jangan mati! Jangan tinggalkan aku!" Lalu suara tembakan lain. Tubuh Risa jatuh di atasku dan semuanya gelap. Aku membuka mata dengan napas tersengal. Lilin hampir habis. Keringat dingin membasahi punggungku. Tapi untuk pertama kalinya, ingatan itu utuh. Tidak terpawn. Tidak kabur. Risa tidak berkhianat. Dia berusaha menyelamatkanku. Dan nyawanya sendiri jadi taruhan. Dan aku selamat. Entah bagaimana. Mungkin Pak Eko kembali menyelamatkanku. Atau mungkin aku terseret ke sungai oleh ledakan gudang yang sengaja diledakkan Satria untuk menghilangkan jejak. Yang pasti, aku kehilangan ingatan. Tubuhku rusak. Dan identitasku dikubur. Sampai aku menjadi Bagas. Pemulung lusuh yang tidak dianggap siapa-siapa. Tapi sekarang, aku tahu, aku bangkit dari lantai, menggenggam flash drive erat-erat. Aku tahu bagaimana membukanya sekarang. Bukan dengan kode, tapi dengan kenangan. Keesokan paginya, aku menghubungi Melati lewat ponsel rahasia. Dia tahu Risa tidak berkhianat, kataku. Dan aku tahu Satria akan memakainya sebagai umpan. Melati mengangguk. Apa Eko sudah menyusup ke sistem internal markas? Dia bilang Risa ditahan di ruang interogasi lama, di lantai dasar. Tapi penjagaan ketat. Ada sensor gerak, kamera 360 derajat, dan 2 penjaga bersenjata. Kami harus menyelamatkannya, kataku tegas. Bagaimana? Kau bahkan tidak punya senjata. Aku tersenyum tipis. Aku punya sesuatu yang lebih kuat. Kenangan. Aku menjelaskan rencanaku. Mbak Eko akan mematikan listrik selama 47 detik. Waktu pasti yang dibutuhkan untuk melewati 2 pintu keamanan. Melati akan mengalihkan perhatian dari sisi timur dengan memicu alarm palsu, dan aku akan masuk lewat saluran ventilasi bawah, rute yang dulu kubuat sebagai jalur darurat saat kami merancang sistem keamanan markas. Kau gila, kata Melati. Itu saluran sempit. Dan kau belum tentu ingat jalurnya. Tubuhku ingat, jawabku. Karena dulu, akulah yang merancangnya. Malam itu, saat hujan kembali turun, kami mulai bergerak. Tapi sebelum masuk ke markas, aku berhenti sejenak di depan warung kopi Ngudi Rasa. Di atas meja, aku tinggalkan secangkir kopi hitam, tanpa gula, untuk Risa. Sebagai janji, aku datang menjemputmu. Lalu, aku menghilang ke dalam bayangan malam, bukan sebagai Bagas, tapi sebagai Leda Yudhistira yang akhirnya utuh kembali. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mati demi kebenaran. Hujan turun deras malam itu, seperti langit ikut menangisi kekacauan yang akan terjadi. Aku berdiri di balik tembok pemakaman, menatap gedung markas polisi yang menjulang seperti benteng kebohongan. Lampu-lampu menyala terang, tapi di dalamnya kegelapan jauh lebih pekat. Melati dan Pak Eko sudah di posisi masing-masing. Aku memegang earpiece kecil, warisan lama dari masa operasi, yang kini kembali berfungsi berkat tangan ajaib Melati. Listrik mati dalam 10 detik. Suara Pak Eko berbisik di telingaku. Kau punya 47 detik. Tidak lebih. Aku mengangguk meski tak ada yang melihat.
Detik berlalu, 5, 4, 3, 2, 1, gelap. Aku berlari, bukan dengan kaki tapi dengan ingatan. Tubuhku tahu kemana harus pergi, seperti otot yang tak pernah lupa jalan pulang. Aku melompat ke pagar samping, merayap ke atap kecil gudang logistik, lalu membuka panel ventilasi bawah. Karatnya masih sama seperti dulu. Di dalam, udara pengap, sempit, dan gelap total. Tapi aku tidak butuh penglihatan. Aku butuh rasa. Setiap tikungan, setiap sambungan pipa, setiap jarak antar jeruji, semuanya terekam dalam tubuhku. Aku merangkak cepat. Detik terus berdetak di kepala. 30, 35, 40. Tepat di detik ke-43, aku tiba di panel atas ruang interogasi lama. Aku mendorong pelan. Terbuka. Di bawah Risa duduk di kursi besi. Tangan terikat, wajah lebam, tapi matanya masih tajam. Di sudut ruangan, dua penjaga bersenjata mengobrol. Tidak sadar listrik padam. Aku menjatuhkan diri dari ventilasi dengan gerakan senyap, seperti bayangan. Satu pukulan ke leher. Satu tendangan ke lutut. Dalam 20, keduanya tergeletak tak sadarkan diri. Risa menatapku, napasnya tersengal. Kau datang. Janji adalah utang. Jawabku, memotong tali di pergelangannya. Tapi sebelum kami sempat kabur, lampu menyala kembali dan di ambang pintu, berdiri Darto. Kali ini dengan senapan laras pendek. Kompol Satria bilang kau akan datang. Katanya, senyum licik mengembang. Dia tahu kau takkan biarkan wanita ini mati. Aku mendorong Risa ke belakang. Lari ke pintu timur. Melati menunggu. Tapi Risa tidak bergerak. Tidak tanpamu. Pergi! Bentakku. Darto menarik pelatuk. Tapi aku sudah bergerak, menangkis senjata itu, memutar pergelangannya hingga senapan jatuh. Kami bergulat di lantai, pukulan demi pukulan, siku kerusuk, lutut keselangkangan. Darto kuat, lebih kuat dari polisi biasa. Dia terhati, militan di Westkiora suara tembakan. Darto terhuyung, darah menyembur dari bahunya. Di ambang pintu, berdiri Melati, dengan pistol kecil di tangan. Kau lupa, Darto, katanya dingin. Kami bukan cuma 1 lawan 1. Aku tidak menunggu. Menarik Risa, kami berlari melewati koridor gelap, menuju pintu timur. Tepat Pak Eko menunggu dengan motor butut. Kami kabur ke dalam malam. 2 jam kemudian, kami tiba di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun salak, milik Pak Eko yang pensiun dini setelah angin malam runtuh. Di sini, tak ada sinyal, tak ada tetangga, hanya pepohonan dan sunyi. Risa duduk di tikar pandan, wajahnya pucat, tapi matanya kini hidup kembali. Satria tahu semua, katanya. Dia bilang, kau tidak mungkin selamat dari tembakan itu. Tapi ketika kau muncul sebagai pemulung, dia panik. Aku mengangguk. Karena aku satu-satunya saksi hidup. Pak Eko, pria paruh baya berambut putih dan mata tajam seperti elang, menyalakan lampu minyak. Kami menyelamatkanmu malam itu, Leda. Kau hampir mati. Kami sembunyikan di rumah sakit rahasia milik jaringan bawah tanah. Tapi amnesiamu terlalu parah. Kami tak bisa memaksamu ingat, jadi kami biarkan kau pergi, dengan harapan, suatu hari, kau kembali sendiri. Aku menatap ketiganya, Melati, Pak Eko, Risa, rekan-rekanku, keluargaku. Sekarang aku ingat, kataku pelan, dan aku tahu apa yang harus kami lakukan. Melati mengeluarkan laptop lama dari tas kain. Flash drive-nya berhasil kami akses. Data di dalamnya mengerikan. Satria tidak hanya terlibat narkoba. Dia mengalihkan dana operasional ke rekening pribadi, menjual senjata ke milisi asing, bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan saksi. Tapi bukti digital saja tidak cukup, kata Risa. Kami butuh akses ke server utama markas, tempat rekaman pengakuannya disimpan. Dia pernah merekam dirinya sendiri saat menerima suap, sebagai jaminan pada mitranya. Aku tersenyum, dan aku tahu di mana server itu berada. Di ruang kontrol utama lantai 3, dengan akses biometrik ganda, sidik jari dan suara, Risa menatapku. Sidik jariku masih terdaftar di sistem. Tapi suara milikku, jawabku. Karena dulu akulah yang merancang sistem itu. Suara Leda Yudhistira adalah kunci terakhir. Kami saling pandang. Ini gila, berbahaya, tapi ini satu-satunya cara. Kami menyusup lagi? Tanya Melati. Tidak, kataku. Kali ini, kami tidak menyusup. Kami mengambil alih. Pak Eko mengangguk perlahan. Markas itu punya jaringan siaran internal untuk pelatihan dan pengumuman darurat.
Jika kami bisa mengunggah rekaman Satria ke sana, Struktur markas akan melihat pengkhianatannya. Risa menatapku, matanya menyala. Kau yakin ini akan berhasil? Aku mengingat wajah anak-anak di desa, ibu-ibu di pasar, pemulung yang diinjak-injak. Aku mengingat Risa yang hampir mati karena bom, dan tim kami yang dikubur sebagai pengkhianat. Kebenaran mungkin tidak selalu menang, kataku pelan, tapi jika kita diam, kebohongan pasti menang. Malam itu, kami menyusun rencana akhir, bukan sebagai buron, bukan sebagai pemulung atau polwan yang bingung, tapi sebagai tim Leda yang hidup kembali dari abu pengkhianatan. Dan besok pagi, kami akan kembali ke markas, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menghancurkan Satria dari dalam sarangnya sendiri. Pagi itu, udara terasa seperti akan meledak, bukan karena panas, tapi karena ketegangan yang menyebar seperti racun di seluruh kota. Aku duduk di beranda gubuk Pak Eko, menatap kabut yang menyelimuti kebun salak sambil mengunyah singkong rebus. Rasanya hambar, seperti hidupku dulu, sebelum ingatan kembali. Risa sedang memeriksa peta markas yang kami cetak dari arsip lama. Melati menguji perangkat pengacau sinyal kecil yang dirancangnya sendiri. Pak Eko, tenang seperti batu, mengasah pisau lipatnya, meski kami tahu dia lebih suka menyelesaikan masalah dengan otak daripada darah. Tapi sesuatu terasa salah. Kau pernah kenal Darto sebelumnya? Tanyaku tiba-tiba, suaraku datar. Risa mengangkat kepala. Tidak secara langsung, tapi namanya muncul di laporan internal setelah angin malam. Dia dinaikkan pangkat, tiba-tiba. Dari polisi lapangan biasa jadi kepala pengamanan internal. Aku mengingat caranya bergerak, cara dia memegang senjata, cara matanya menyipit sebelum menyerang. Bukan polisi, bukan tentara, tapi agen bayaran. Satria tidak bekerja sendiri, kataku pelan. Dia punya jaringan. Dan Darto bukan hanya anjing pemburu. Dia bagian dari inti. Sebelum siapapun bisa menjawab, ponsel Melati berdering, nomor tak dikenal. Ia mendekat speaker. Kau pikir kau aman di sana, Leda? Suara Darto, dingin, menyeringai. Kami tahu di mana kau bersembunyi. Dan besok pagi, helikopter akan menyapu kebun itu bersih dengan alasan pemberantasan teroris. Risa berdiri, wajahnya pucat. Mereka tidak segan pakai kekuatan negara untuk membunuh kita. Tidak, jawabku. Mereka sudah melakukannya. Aku menatap langit. Tapi Darto tidak menelepon hanya untuk mengancam. Dia ingin kami panik, lari, ceroboh, Melati mengernyit. Jadi ini jebakan psikologis? Lebih dari itu, kata Pak Eko, suaranya rendah. Ini ujian. Satria ingin tahu, apakah Leda yang dulu, yang tenang, strategis, tak terbaca, masih ada. Atau apakah Bagas yang takut dan ragu yang sekarang mengendalikan tubuh ini? Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita beri dia jawaban. Tapi Satria tidak menunggu jawaban. Siang itu, berita menyebar seperti api di musim kemarau. Buronan teroris pemulung masih bersembunyi di desa Kedung Jati. Polisi siapkan operasi tumpas. Foto wajahku dari masa lalu, sebagai Leda, disebar di semua stasiun TV lokal, disandingkan dengan wajah teroris internasional. Mereka menyebutku dalang jaringan anarkis, penghancur institusi, bahkan pemerkosa. Masyarakat desa mulai curiga. Anak-anak yang dulu menyapaku kini berlari ketakutan. Warung Embok Surti ditutup paksa oleh penyidik khusus. Bahkan Pak Joko, penjaga ronda yang pernah memberiku roti, menatapku dengan mata penuh ketakutan saat aku lewat diam-diam. Mereka berhasil. Satria tidak hanya membunuh tubuh, dia membunuh kepercayaan. Tapi yang paling mengkhawatirkan, Risa menerima panggilan darurat dari markas. Kompol Satria mau ketemu, katanya, suaranya bergetar. Katanya, dia tahu di mana Melati dan Pak Eko bersembunyi. Tapi dia hanya mau bicara empat mata denganku. Aku langsung tahu itu jebakan. Jangan pergi. Tapi Risa menatapku dengan mata yang penuh pergulatan. Kalau aku tidak pergi, mereka akan menyerbu desa. Banyak warga tak berdosa yang terluka. Aku harus coba. Dia akan membunuhmu, kata Melati tegas. Tidak, jawab Risa pelan. Dia butuh aku hidup sebagai saksi palsu. Dia akan memaksaku mengaku bahwa kalian semua teroris. Tapi jika aku main waktu, mungkin bisa selamat. Aku menggenggam tangannya. Kalau kau pergi, aku ikut. Tidak, potongnya. Dia hanya izinkan aku sendiri, tapi kalau kau benar-benar ingin bantu, ada satu hal. Ia mengeluarkan flash drive cadangan dari saku. Kalau aku tidak kembali dalam 2 jam, unggah ini ke jaringan internal markas.
Ini rekaman suara Satria yang kudapatkan diam-diam dari server lama. Masih terenkripsi sih, tapi cukup untuk memicu penyelidikan eksternal. Nih aku mengangguk berat. 2 jam. Tepat. Risa pergi dengan seragam lengkap, topi peterapi, tapi langkahnya berat, seperti berjalan ke pemakaman dirinya sendiri. Kami menunggu di atap gubuk, memantau lewat teropong tua milik Pak Eko. 2 jam berlalu, tidak ada Risa. Dan tepat di menit ke-121, ponsel Melati berbunyi. Bukan panggilan, tapi foto Risa diikat di kursi ruang interogasi, mata bengkak, bibir berdarah. Di bilingnya Darto berdiri, tapi kali ini ia mengenakan rompi hitam dengan logo kecil di lengan. Nexus Security, perusahaan bayangan yang dikenal sebagai wadah agen intelijen gelap dan mantan tentara bayaran. Di bawah foto, pesan singkat. Kami tahu kau punya rencana, tapi malam ini kau akan mati sebelum sempat masuk markas. Pak Eko menghela napas. Darto bukan polisi. Dia agen Nexus, perusahaan yang didanai oleh Satria lewat dana gelap. Dia dikirim untuk membunuhmu di tahanan pertama kali. Honor sekarang tadi yang akan selesaikan tugas itu. Aku menatap kegelapan. Kalau begitu, itu via ransion. Magawins? Tanya Melati. Kita tidak menunggu malam, jawabku. Kita masuk sekarang saat mereka lengah. Mereka pikir kita takut. Tapi justru ketakutan mereka lah yang akan jadi senjata kita. Aku menatap wajah ketiganya. Rekan-rekanku yang setia. Yang selamat dari pengkhianatan. Yang tetap percaya pada kebenaran meski dunia menentangnya. Kita masuk lewat pintu depan, kataku. Tanpa menyamar, tanpa bersembunyi. Kita akan berjalan masuk seperti pahlawan. Karena malam ini, kebenaran tidak perlu bersembunyi lagi. Malam itu, di bawah langit yang mulai menghitam, kami mempersiapkan diri, bukan untuk perang, tapi untuk pengadilan terbuka, di dalam gedung yang dulu kami jaga. Kini kami rebut kembali, dan di balik semua ini, satu hal yang pasti, Satria tidak tahu bahwa Leda Yudhistira yang ia kira sudah mati, justru bangkit paling berbahaya tepat ketika ia merasa menang. Hujan mulai turun ketika kami meninggalkan gubuk Pak Eko, bukan gerimis, tapi deras, seperti langit ikut marah atas semua kebohongan yang terjadi di bumi ini. Air hujan membasahi wajahku, menyatu dengan keringat dan ketegangan. Aku tidak membawa senjata, tidak perlu. Malam ini, senjataku adalah ingatan, keyakinan, dan kebenaran yang tak bisa lagi dikubur. Kami berempat, aku, Melati, Pak Eko, dan satu orang yang tak kuduga, Mbok Surti. Ia datang dengan gerobak nasi uduk, tapi di bawah terpal basah, tersimpan perangkat pengganggu frekuensi dan kunci pas palsu untuk sistem keamanan lama. Jangan anggap aku lemah hanya karena aku jualan nasi, katanya sambil mengedipkan mata. Dulu, aku yang pasang sensor di lorong selatan. Aku tersenyum. Di desa ini, pahlawan sering bersembunyi di balik wajah biasa. Rencana kami sederhana. Pak Eko dan Mbok Surti akan memicu pemadaman listrik parsial. Cukup untuk mematikan kamera utama, tapi tidak cukup mencurigakan. Melati akan masuk lewat gudang logistik, menyusup ke ruang server cadangan untuk membuka jalur unggah. Aku akan masuk lewat pintu depan, dengan seragam polisi curian yang dulu kupakai sebagai Leda, disamarkan dalam jas hujan. Kau gila, kata Melati. Mereka akan langsung tembak begitu melihatmu. Tidak, jawabku. Karena aku akan masuk sebagai Leda Yudhistira, bukan sebagai buron, tapi sebagai korban yang kembali menuntut keadilan. Dan di mata mereka yang masih punya hati, aku bukan musuh. Markas polisi tampak sunyi dari luar, tapi aku tahu di dalam Satria sedang mempersiapkan eksekusi. Mereka pikir kami akan datang diam-diam. Mereka salah. Aku berjalan pelan, jas hujan terbuka sedikit, menampakkan seragam hitam intelijen lama, seragam yang dinyatakan dihapus dari catatan resmi. Di lengan, masih ada lencana kecil. Li Xiaochang Tu, penjaga di pintu depan membeku, matanya membelalak. Kau sudah mati, gumamnya. Orang mati tidak bisa menuntut keadilan, jawabku tenang. Tapi aku masih hidup, dan aku datang untuk menuntut. Ia mengangkat radio, tapi sebelum sempat bicara, lampu utama padam. Hanya menyisakan lampu darurat merah yang berkedip-kedip.
Kesempatan. Aku berlari masuk. Di dalam, koridor gelap. Tapi aku tahu setiap tikungan, setiap pintu darurat, setiap kabel di balik dinding. Tubuhku mengingat, seperti air yang kembali ke sungai. Suara tembakan terdengar dari lantai atas. Mereka tahu kami datang. Aku naik tangga darurat, 2 anak tangga sekaligus. Di lantai 3, aku melihat Melati sudah di depan pintu ruang kontrol utama, tapi terkunci ganda. Sistem biometrik menyala merah. Sidik jariku masih terdaftar, teriaknya. Tapi butuh suaramu. Aku mendekat, menempelkan jari Melati ke scanner, lalu berdiri di depan mikrofon kecil di samping pintu. Leda Yudhistira, kataku tegas. Sistem berdengung. Merah berubah hijau, pintu terbuka. Di dalam, layar-layar menyala, menampilkan peta kota, kamera pengawas, dan data operasional. Tapi yang kami cari ada di server pusat. Rekaman suara Satria menerima suap, lengkap dengan wajah dan tanggal. Melati duduk di depan komputer utama, jari-jarinya menari di atas keyboard. Aku butuh waktu 5 menit, dan akses ke jaringan internal siaran. Kau punya 3, jawabku, mengawasi koridor lewat kamera pengintai. Darto dan timnya naik lewat lift utara. Pak Eko muncul di layar kecil, dari ruang listrik bawah. Aku buka aliran cadangan. Tapi begitu listrik utama hidup, kau punya 90 detik sebelum sistem keamanan kembali aktif. Cukup, kata Melati. Aku berdiri di depan pintu, pistol hasil rampasan di tangan, tapi tidak kumaksudkan untuk menembak. Hanya untuk memberi waktu. Lalu, Darto muncul. Sendirian. Senjatanya terangkat, matanya penuh dendam. Kau pikir ini akhir? Katanya. Satria sudah hubungi markas besar. Dalam 1 jam, pasukan khusus akan datang. Kau semua akan dianggap mati dalam baku tembak melawan teroris. Kalau begitu, jawabku, suaraku tenang, pastikan dunia tahu siapa teroris sebenarnya sebelum itu terjadi. Darto menarik pelatuk. Tapi aku sudah bergerak, melempar kursi logam ke arahnya, lalu menendang pergelangan tangannya. Pistol jatuh. Kami bergulat di lantai basah, hujan mulai masuk lewat ventilasi atas. Di belakangku, Melati berteriak. Unggahan dimulai. 30 detik. Darto menghantam wajahku. Darah mengalir dari hidung. Tapi aku tidak peduli. Aku ingat wajah Risa di foto tadi. Ingat Pak Eko yang kehilangan keluarga karena fitnah. Ingat Melati yang hidup menyamar selama 3 tahun. Aku bangkit, menangkis, mematahkan lengannya dengan gerakan lama, gerakan yang diajarkan di pelatihan khusus. Darto jatuh, menjerit. Satria tidak menyelamatkanmu, kataku, berdiri di atasnya. Karena baginya, kau hanya alat. Seperti kami dulu. Melati berteriak lagi, selesai. Rekaman sudah menyebar ke semua terminal internal, dan aku kirim salinannya ke media nasional. Di luar, petir menyambar. Dan di setiap layar di markas, termasuk di ruang kompol Satria, muncul rekaman wajahnya sendiri berkata, uangnya sudah masuk ke rekening Swiss. Jangan khawatir, Leda dan timnya sudah mati. Tak ada saksi. Suara Satria sendiri, wajahnya sendiri, pengakuannya sendiri. Aku menatap Darto yang tergeletak. Perang sudah selesai, tapi dia tertawa pahit. Kau pikir ini akhir? Satria punya cadangan. Dia punya jaringan di atas. Kau hanya menghancurkan ranting, bukan akarnya. Aku tidak menjawab, karena kini, bukan aku yang harus menjawab. Tapi seluruh institusi yang selama ini buta, kini terpaksa membuka mata. Hujan semakin deras. Dan di balik pintu ruang kontrol, suara langkah kaki banyak orang mendekat. Bukan musuh, tapi polisi, yang akhirnya melihat kebenaran. Aku menatap Melati. Risa? Masih di tahanan bawah, jawabnya cepat. Tapi dengan rekaman ini, mereka tak bisa menyentuhnya lagi. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita akhiri ini di atap. Karena aku tahu, Satria tidak akan menyerah. Dia akan lari. Atau mati. Dan aku ingin melihat langsung wajahnya ketika kebenaran akhirnya menjemputnya. Hujan tak kunjung reda. Bahkan semakin deras seakan langit menangisi kebohongan yang akhirnya runtuh. Aku naik ke atap markas melalui tangga darurat, tangga yang dulu kubuat sebagai rute evakuasi untuk tim intelijen.
Besi tuanya berderit di bawah kakiku, basah dan licin, tapi aku tak peduli. Di atas sana, Satria pasti menunggu. Karena pria seperti dia takkan lari tanpa melihat musuhnya hancur lebih dulu. Atap markas luas, dikelilingi pagar setinggi dada, dengan antena komunikasi dan tangki air yang menjulang seperti menara pengawas. Di tengah hujan, Satria berdiri, jas basah menempel di tubuhnya. Rambutnya kuyup, tapi posturnya masih tegak. Seperti singa yang terluka, tapi belum menyerah. "Kau selalu datang terlambat, Leda," katanya tanpa menoleh. Suaranya tenang, tapi retak oleh amarah terpendam. "Kalau kau mati 3 tahun lalu, semua akan damai. Aku berhenti beberapa meter darinya. Damai atau hanya diam?" Ia akhirnya meneri. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena marah, frustrasi, dan mungkin penyesalan. "Lihat saja sekarang," katanya sambil menunjuk ke bawah, ke arah halaman markas. "Kau pikir kau menang? Mereka semua melihat rekaman itu. Tapi besok pagi, itu akan dianggap rekayasa. Kau tahu kenapa? Karena di negeri ini, kebenaran bukan soal bukti, tapi soal siapa yang mengendalikan narasi." Aku menggeleng. "Kali ini kau salah? Karena bukan hanya mereka yang melihat. Seluruh Indonesia melihat, media sudah menyiarkan, dan jaringanmu di atas sedang panik. Mereka akan menjadikanmu kambing hitam agar mereka selamat." Satria tertawa getir, pahit, seperti orang yang tahu akhirnya sudah dekat. "Kau pikir aku tak siap mati?" Katanya pelan. "Aku sudah siap sejak hari pertama kau dan timmu mulai menggali kotoranku." Ia mengeluarkan pistol dari saku dalam, senjata pribadinya, bukan dinas. "Tapi kau tahu satu hal yang kau lupa, Leda?" Aku diam, waspada. "Kau lupa? Aku yang mengajarimu cara menembak." Sebelum aku sempat bereaksi, ia menarik pelatuk. Tembakan meledak di tengah hujan. Aku menghindar, tapi tidak cukup cepat. Peluru menghantam bahu kiriku, membuatku terhuyung. Rasa panas menjalar lalu mati rasa, tapi aku tidak jatuh. Di kejauhan, suara teriakan terdengar. Pintu atap terbuka. Melati, Pak Eko, dan 2 polisi yang kini berpihak pada kebenaran muncul. Tapi Satria sudah mengarahkan pistol ke arah mereka. "Jangan maju," teriaknya. "Atau aku tembak semua." Tapi dari balik pintu muncul sosok yang membuat jantungku berhenti. Risa. Wajahnya masih lebam, seragamnya compang-camping, tapi matanya menyala, penuh amarah dan keberanian. "Kau pikir kau bisa mengontrolku selamanya, Satria?" Katanya, suaranya parau tapi tegas. "Kau hapus ingatanku, kau siksa tubuhku, kau jadikan aku alat. Tapi kau lupa satu hal." Ia melangkah maju, tak peduli ancaman pistol. Aku tetap mengingat suara Leda. Dan suara itu selalu memanggilku pulang. Satria gemetar. "Bukan karena takut, tapi karena kehilangan kendali. Aku lakukan ini demi kestabilan." Bentaknya. "Kau pikir sistem ini bersih? Semua korup!" "Aku mau bermain lebih baik dari yang lain." Direktur jawabku berdiri perlahan meski darah terus mengalir. "Kau tidak bermain. Kau mengkhianati. Kau membunuh teman-temanku. Kau hampir membunuh Risa. Dan kau mengira itu kekuatan?" Satria menatapku, lalu menatap Risa, lalu ke langit yang gelap. Hujan menghantam wajahnya seperti cambuk. "Kalau begitu," bisiknya, "biarlah hujan ini yang jadi saksi akhirku." Sebelum siapapun bisa bergerak, ia berlari ke ujung atap, ke pagar terluar yang menghadap ke halaman depan. "Jangan!" teriak Risa, tapi Satria sudah memanjat. "Aku tidak akan mati di tangan kalian," katanya, menatap kami untuk terakhir kalinya. "Aku memilih caraku sendiri." Lalu dengan tenang, seperti orang yang sudah lama menunggu akhir, ia melompat. Tubuhnya jatuh bebas di tengah hujan deras. Lalu menghantam tanah dengan suara yang membuat semua orang membeku. Beberapa detik kemudian siren berbunyi, lampu darurat berkedip, dan di setiap layar TV internal markas yang masih menyala karena sistem cadangan, rekaman pengakuan Satria terus diputar berulang. "Uangnya sudah masuk ke rekening Swiss. Jangan khawatir, Leda dan timnya sudah mati." Tak ada saksi. Orang-orang di halaman menatap mayat Satria, lalu menatap layar, lalu menatap kami. Leda, Risa, Melati, Pak Eko. Tidak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang berat dan kelegaan yang pahit. Seorang perwira tinggi mendekat, wajahnya pucat. Kalian bebas." Semua tuduhan dicabut, dan "Terima kasih, aku tidak menjawab." Aku berjalan perlahan ke tepi atap, menatap tubuh Satria yang terbaring di genangan air. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu
Kematian bukan akhir dari kejahatan, hanya akhir dari satu pelaku, jaringannya masih ada. Di atas, di luar, di tempat yang tak bisa dijangkau hukum biasa. Tapi malam ini kebenaran menang. Melati mendekat, memberiku perban darurat. Kau butuh dokter, aku menggeleng. Nanti, aku harus pastikan Risa aman dulu. Kami turun dari atap, melewati koridor yang kini penuh dengan polisi yang menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena malu. Malu telah percaya pada pria yang mengkhianati sumpahnya. Di halaman, Risa menatapku. Air matanya bercampur hujan. Kau kembali, katanya pelan. Dan kali ini, jawabku, aku tidak akan pergi lagi. Tapi dalam hati, aku tahu perang ini belum benar-benar usai. Satria mungkin mati, tapi akar kebusukan yang ia tanam masih tumbuh. Dan jika suatu hari nanti tunas itu kembali menjulang, aku akan siap. Bukan sebagai Bagas, bukan sebagai Leda, tapi sebagai seseorang yang percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan meski harus membayar dengan nyawa sendiri. Hujan berhenti menjelang subuh. Langit di timur mulai memerah, perlahan, lembut, seperti luka yang mulai sembuh. Aku duduk di bangku kayu di halaman belakang gubukku, bahu terbalut perban, secangkir kopi tubruk di tangan. Rasanya pahit tapi hangat, seperti kehidupan setelah badai. 3 hari telah berlalu sejak Satria jatuh dari atap markas. Beritanya mengguncang seluruh negeri. Media menyebutnya skandal angin malam, kisah pengkhianatan di tubuh kepolisian yang akhirnya terbongkar berkat pemulung gila yang ternyata mantan agen intelijen. Tapi yang tak banyak orang tahu adalah, tanpa Risa, Melati, Pak Eko, dan bahkan Embok Surti, aku hanyalah mayat hidup yang tersesat dalam amnesia. Pagi itu, desa kembali tenang. Anak-anak berlari di jalan berlumpur, ibu-ibu menggantung pakaian, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Tak ada lagi pandangan curiga, tak ada lagi bisikan takut. Mereka tahu sekarang, aku bukan ancaman. Aku bagian dari desa ini, selamanya. Risa datang menjelang matahari terbit. Ia tidak memakai seragam. Hanya kaos putih, celana panjang katun, dan selendang batik yang dulu sering kupakai sebagai Leda, kini kembali kepadanya sebagai simbol rekonsiliasi. Rambutnya digerai, wajahnya masih lelah, tapi matanya kembali tenang. Kau tidak tidur semalaman? Tanyanya, duduk di sampingku. Tidur terlalu damai, jawabku, menatap sawah yang mulai keemasan. Aku takut lupa artinya di berjuang. Ia tersenyum kecil. Kau tidak perlu takut lupa. Karena aku akan selalu mengingatkanmu. Kami diam sejenak, hanya mendengar suara angin dan burung pipit. Kau akan kembali ke intelijen? Tanyanya pelan, aku menggeleng. Tidak, aku sudah mati sebagai Leda Yudhistira 3 tahun lalu. Dan Bagas terlalu mencintai desa ini untuk pergi lagi. Ia menatapku. Lalu siapa kau sekarang? Aku menatapnya balik langsung ke matanya. Aku orang yang dulu kau selamatkan di Terminal Tirtonadi. Orang yang kau percaya, meski dunia bilang aku gila. Orang yang ingin membuka warung kopi di puncak Merbabu. Seperti janji kita dulu, air matanya menggenang, tapi ia tertawa. Tawa yang tulus, lega, penuh harapan. Kalau begitu, katanya, aku akan jadi baristamu. Kami tertawa bersama. Untuk pertama kalinya tanpa beban. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mulai menata ulang dirinya sendiri. Melati membuka toko batik kecil di pasar kota, tapi di balik etalasenya, ia tetap menjalankan jaringan intelijen bawah tanah untuk melindungi orang-orang seperti kami. Pak Eko kembali ke desanya di lereng Gunung Slamet, mengajar anak-anak cara bertahan hidup dan cara mengenali kebohongan. Embok Surti, warung nasinya kini jadi tempat berkumpul warga, tempat cerita kebenaran diceritakan ulang, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pelajaran. Sementara Risa, ia mengundurkan diri dari kepolisian, bukan karena kecewa, tapi karena ia tahu, reformasi dimulai dari luar sistem sebelum bisa masuk kembali ke dalamnya. Ia membuka pusat bantuan hukum kecil di balai desa. Untuk petani yang tanahnya dirampas, pemulung yang diusir, ibu-ibu yang suaminya ditahan tanpa alasan. Namanya sederhana, Rumah Merpati, sebagai penghormatan pada kodnya dulu. Dan aku tetap di gubukku. Tapi kini, di sampingnya, berdiri warung kopi kecil beratap alang-alang, Leda and Merpati. Tak mewah, tak terkenal. Tapi setiap pagi warga datang, bukan hanya untuk kopi tapi untuk bicara. Untuk didengar. Untuk tahu bahwa di dunia yang penuh kebohongan, masih ada tempat di mana kejujuran dihargai.
Suatu sore, saat langit kembali mendung, Risa duduk di teras warung membaca surat dari markas besar kepolisian. Mereka meminta maaf secara resmi dan menawarkan jabatan tinggi untukku dan Risa. Kau akan terima? Tanyaku. Ia merobek surat itu perlahan, lalu melemparnya ke sungai kecil di belakang warung. Biarkan mereka memperbaiki rumah mereka sendiri, katanya. Kita punya rumah sendiri sekarang. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, baik sebagai Leda maupun Bagas, aku merasa damai, bukan karena musuhku mati, tapi karena aku akhirnya tahu, aku tidak perlu menjadi pahlawan untuk layak dicintai, cukup menjadi manusia yang jujur, itu saja sudah cukup. Malam itu, di bawah langit penuh bintang Jawa Tengah, kami duduk berdua. Dua jiwa yang dulu hancur. Kini utuh kembali menatap api unggun kecil, tanpa berkata apa-apa. Karena kadang, diam adalah bahasa paling jujur. Dan di desa kecil ini, di antara sawah dan sungai, di antara kopi dan kejujuran, kebenaran akhirnya menang. Bukan dengan ledakan, tapi dengan kedamaian yang tumbuh perlahan, seperti padi di musim hujan.